KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi gelar debat publik bagi calon atau paslon wali kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 di Gedung Balai Kartini Baru, Jalan Gunung Leuser, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan bekerja sama dengan iNews TV. Adapun tema debat publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kota Tebing Tinggi. Beberapa paslon yang hadir yakni nomor urut 1 Haji Insinyur Oki Doni Siregar dan Dr. Rizky Ramadan Hasibuan. Nomor urut 2 Basyarudin Nasution SHMH dan Haja Erlis Aprianti. Nomor urut 3 Haji Iman Idrian Saragi dan Haji Cairil Mukmin Tambunan SE. Dan turut dihadiri juga oleh Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi dan mewakili Kapolres Tebing Tinggi dan jajarannya. Mewakili Kajari, mewakili Bapak Halim Purba SSTP selaku Kepala Kesbangpol Kota Tebing Tinggi, mewakili Bawaslu dan jajarannya, serta para awak media dan pendukung setiap pasangan calon atau paslon wali kota Tebing Tinggi. Kota dan wakil wali kota adalah duit tunggal yang tidak dapat terpisahkan di dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena banyak di daerah terkadang antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu tidak sejalan. Nah, oleh karenanya sama seperti kita misalnya di legislatif juga adalah hak-hak inisiatif yang bisa dilakukan untuk mengajukan kepada pemerintah kota. Namun itu juga tidak dilakukan oleh anggota kota DPRD kita. Nah, oleh karenanya eksekutif dan legislatif itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama sehingga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang kita harapkan tadi dapat berlangsung. Namun kami pastikan apabila kami terpilih menjadi wali kota, insya Allah banjir akan kami selesaikan dengan baik. Saya menanyakan kepada paslon nomor urut 1, tahun 2017 paslon nomor urut 1 pernah menjabat sebagai wakil wali kota Tebing Tinggi. Apa kepastian yang meyakinkan Bapak menyampaikan tahun 2017 itu saya pastikan tidak ada banjir di Kota Tebing Tinggi. Sementara kita ketahui kemarin juga kita baru dilanda banjir. Ini yang harus saya bertanya kepada nomor. Terima kasih bahwa lahan pertanian adalah salah satu indikator untuk kita mempertahankan ketahanan pangan di Tebing Tinggi. Dalam itu adalah indikator untuk menuju yang lebih sejahtera. Apa langkah konkret Anda terhadap banyaknya sekarang lahan pertanian kita yang dijadikan menjadi tempat pemukiman di Tebing Tinggi? Terima kasih. Juga untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 2 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Kalau kita cerita lahan pertanian, Tebing Tinggi ini belum memenuhi persyaratan untuk lahan pertanian. Kita Kota Madia belum memenuhi persyaratan untuk lahan pertanian. Harusnya juga kita bisa menciptakan pengembangan perluasan daerah untuk pemukiman ataupun juga seperti kantor gedung. Ini yang harus kita tata ulang. Ini yang harus kita hadirkan PUPR untuk membuat, menciptakan tata ruang, tata ulang yang harus kita ciptakan bersama. Karena Tebing Tinggi belum cukup untuk areal pertanian. Ini harusnya langkah-langkah konkret yang harus kita kerjakan. Harusnya kita bisa merubah undang-undang yang ada sekarang di daerah, perdanya ini kita rubah di Tebing Tinggi supaya menciptakan Tebing Tinggi yang lebih maju dan baik ke depannya. Terima kasih. Kami persilakan kembali kepada calon wali kota nomor 1 dalam waktu 30 detik, waktu dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Kedepannya populasi Tebing Tinggi makin jauh, makin besar tentunya populasi penduduk. Kebutuhan akan air bersih, baik bersifat niaga maupun non niaga. Untuk memastikan ini, apa langkah konkret yang saudara lakukan untuk memastikan kesiapan air bersih kita untuk masyarakat maupun yang bersifat niaga maupun non niaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu dimulai saat Anda berbicara. Kapasitas Sungai Padang hari ini yang menjadi sumber air baku kita itu adalah 20.000 liter per detik. Maka begitu banyak sumber artinya aliran air tersebut yang masih mampu kita buat untuk kita produksi, untuk mempersiapkan kesiapan kepada kebutuhan masyarakat. Dan itu diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan dengan kualitas air minum sebenarnya kepada masyarakat.
Maka pemerintah tidak boleh menganaktirikan yang hari ini kita memiliki pusat daerah. Maka kita harus akan mengakomodir anggaran pembelanjaan daerah itu untuk memastikan bahwa tugas wajib kita, tugas pokok kita kepada masyarakat kita itu akan terpenuhi dengan membangun sarana-sarana produksi, demikian juga dengan jaringan sampai ke setiap sudut pelosok kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 3 selama 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama, kita melihat bahwa daerah-daerah sekitar kita seperti Sedang Bedagi dan Batubara terus berkembang menjadi sebuah kota. Maka ada ancaman terhadap kota kita yang hari ini menyediakan semua sarana. Apa tindakan konkret yang mesti Anda lakukan apabila Anda terpilih menjadi wali kota? Terima kasih. 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Justru karena itulah pasangan idaman nomor urut 3 hadir di Kota Tebing Tinggi. Kami pastikan, karena cukup lama kekosongan wali kota di Kota Tebing Tinggi ini. Pandemi 2 tahun, PJ wali kota 2 tahun, 4 tahun kekosongannya. Jadi upaya kita untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kabupaten kota yang lainnya, menjadikan Tebing Tinggi sentralisasi beberapa kabupaten kota yang lainnya di ada sekitar Sumatera Utara. Itu harapan kita, tadi sudah sampaikan di visi-misi paslon idaman nomor urut 3. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Anak-anak yang baik. Sementara hari ini pendidikan kita sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama, sedangkan SMA adalah kewenangan daripada provinsi. Bagaimana program-program yang Anda lakukan ketika misalnya untuk memastikan kualitas anak-anak kita mampu berkompetisi untuk di universitas ternama? Terima kasih. Calon wali kota nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Melihat kondisi seperti itu, ada dua sudut pandang yang harus kita lakukan. Yang pertama, apakah tidak melanjutkan sekolahnya anak-anak kita yang SMP, melanjutkan sekolah hanya sekitar 60%, ada 40% anak-anak SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Yang pertama, apakah ini karena ekonomi? Kalau faktor ekonomi, kita menjamin pemerintah daerah bahwa setiap orang Tebing Tinggi dalam rangka wajib belajar harus belajar, dan kita pemerintah daerah harus hadir di situ. Karena ini kondisi psikologis, tentunya akan kita adakan pendampingan supaya anak-anak ini bersekolah. Begitu juga melakukan sosialisasi kepada orang-orang tua bahwa pendidikan adalah sangat penting untuk kita lakukan. Kami rasa itu yang harus kami lakukan nantinya apabila kami Dari Kota Tebing Tinggi, Jackson Bobo ID melaporkan.